Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntaju al bahimata hal tara fiha jadaa aw kama qala alaihi salatu wassalam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazani idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Insya Allah Bapak Ibu mboten karipan. Nggih. Kalau dalu sare jam pinten Bapak Ibu? Malam tahun baru. Nggih. Alhamdulillah insya Allah pagi hari ini kita tidak membahas tahun baru karena saya yakin panjenengan sudah sering mendapatkan tema kajian tentang tahun baru, dan insya Allah kita akan bahas tentang mendudukkan makna al-fitrah sebagaimana yang sering kita dapatkan di dalam beberapa riwayat, juga ayat Al-Quran yang berbicara tentang al-fitrah. Dasarnya adalah dari surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian kita sambungkan dengan hadis yang sangat masyhur di telinga kita tentang makna al-fitrah. Kalimat al-fitrah sering muncul dan sering kita dengar ketika kita masuk di bulan Ramadan, ketika Idul Fitri, menjelang hari raya Idul Fitri. Kita sering mendapat istilah zakat fitrah atau kembali kepada fitrah. Fitrah nama fitrah nih, bahasa Jawa ini fitrah nama maknanya menjadi banyak itu. Bapak Ibu, kita awali dari surat Al-A'raf ayat 172. Allah menyatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wa id akhadha, dan ketika Rabbmu, Tuhanmu ya, mengambil atau mengeluarkan kamu dari Bani Adam. Kemudian min duhurihim, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, yaitu keturunan. Kemudian wa ashhadahum, Allah mengambil persaksian. Allah mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, atas diri mereka. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, maka mereka mengatakan, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamati, supaya nanti pada hari kiamat kalian tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai dari persaksian ini. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kita ketika setiap manusia yang lahir, ketika Allah tiupkan ruh, ketika umur 120 hari di alam kandungan. Maka Allah tiupkan ruh
Jadi ketika janin itu sudah berumur 120 hari, maka dia sudah punya nyawa. Nah, ketika Allah Ta'ala sudah meniupkan ruhnya itu, Allah bertanya kepada kita. Maka sebagian ulama fikih kemudian mengambil istimbat hukum ketika seorang ibu mengandung, kemudian usia kandungannya itu di atas 120 hari, maka sudah berlaku di sana hukum fikih, termasuk zakat. Ya, ada sebagian ulama fikih yang menyimpulkan kalau umur kandungannya sudah di atas 120 hari ya ketika zakat fitrah itu ya dibayar. Kenapa? Karena sudah ada nyawanya. Ya, sudah ada nyawanya meskipun belum lahir di dunia. Ini sebagian ulama fikih seperti itu. Bahkan ketika ada kasus, misalnya kemarin ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal dalam posisi hamil tua, ya, sudah hamil tua, kemudian sakit, kemudian meninggal. Ada sebagian ulama fikih yang beristihad, ya ketika dikubur dikeluarkan dulu bayinya. Ya, ini hanya istihad fikih saja. Nah, maka ketika umur itu 120 hari, Allah SWT bertanya kepada setiap janin yang ada. Tidak memandang itu kafir atau muslim. Karena semua orang yang lahir di dunia itu ketika berumur 120 hari Allah bertanya kepada mereka tentang persaksian, bentuk pengakuan. Alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Maka setiap janin itu akan mengatakan, bala syahidna. Kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah Ta'ala. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada yang mengatakan saya dulu lupa. Seperti itu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita juga bahwa pada dasarnya setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Mengakui rububiyah Allah. Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan. Tidak memandang apakah status dia sekarang misalnya dia kafir beragama non-Islam, tapi dulu ketika dia berumur 120 hari sudah menyatakan bersaksi bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan. Ini yang pertama, bahwa yang dimaksud dari kalimat fitrah itu dikembalikan kepada ayat ini, bahwa setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, maka para ulama memberikan pernyataan kepada kita bahwa al-fitratu, ya, qaulu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yaitu fi kalamil Arab al-hilqatu yuqalu fatarallahu al-khalqa bima'na khalaqahum wa huwa fi syar'i al-halatu allati khuliqu 'alaiha minal imani wal ma'rifati wal iqrari birrububiyah. Berarti kalimat al-fitrah dalam konteks kalimat orang-orang Arab, ketika ada kalimat fitrah, orang Arab itu mengatakan bahwa yang dimaksud fitrah itu al-halatul lati khuliqu 'alaiha minal iman. Bahwa orang itu diciptakan dalam keadaan beriman. Ya, beriman. Jadi bayi yang lahir, setiap lahir bayi itu lahir dalam kondisi beriman kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya. Wal iqraru wal ma'rifatu wal iqraru birrububiyah. Dan mengakui atau mengetahui dan mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Berarti kaidah pertama yang harus kita pahami bersama bahwa berdasarkan surat Al-A'raf ayat 174 juga hadis yang tadi kita sebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Satu, bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maknanya dalam keadaan mengakui Allah sebagai Tuhan, yaitu Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis berikutnya, dalam kelanjutan hadis berikutnya, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
maka bapak dan ibunya lah yang akan merubah dari status fitrah tadi, apakah akan dirubah menjadi Yahudi, apakah akan dirubah menjadi Nasrani, atau akan dirubah menjadi Majusi, menyimpangkan dari fitrah tadi, dia rubah jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka dari sinilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, menyebutkan dalam sebuah kaidahnya bahwa setiap bayi yang lahir, ketika dia sudah lahir, dia dalam keadaan fitrah, maka ketika orang tuanya berstatus muslim, ibunya berstatus muslim, kakek neneknya berstatus muslim, dia lahir di keluarga muslim, maka ketika dia masuk usia balik, dia tidak perlu memperbarui syahadatnya. Jadi syahadatnya ya ketika dia lahir itu sudah status muslim, tidak perlu diperbarui lagi. Tidak ada istilah tajdidus syahadah, tidak ada istilah memperbarui syahadat. Niki gandeng ajeng nikah monggo jenengan ngucapke syahadat. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena statusnya masih berstatus sebagai fitrah, masih utuh fitrahnya, tidak berubah gitu. Karena ada sebagian kalangan yang mengatakan Anda itu belum muslim. Kenapa? Lah kan masuk Islam dulu. Tidak, secara otomatis orang yang lahir di keluarga muslim, ya, bapak ibunya muslim, keluarganya muslim semuanya, maka statusnya dia sudah muslim, tidak perlu memperbarui syahadat. Nah, kenapa ketika orang menikah itu kemudian dia dimintakan mengucapkan syahadat? Ya, itu hanya tambahan saja secara fikih sebenarnya enggak ada tuntutan ketika mau mengucapkan ijab qabul itu harus membaca syahadat, itu juga enggak ada ya, enggak ada. Tetapi statusnya adalah seperti itu. Maka orang yang statusnya muslim maka tidak perlu memperbarui syahadat, kecuali kalau ketika dia lahir, ya, kemudian bapak ibunya yang mengajaknya berubah, ya, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau yang lain. Baru kemudian nanti ketika dia masuk usia balik, ketika dia mau kembali kepada Islam lagi, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, diawali dengan mandi besar. Ini yang perlu difahami bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada kalimat tajdidus syahadah, tidak ada memperbarui syahadat. Karena apa? Karena orang yang berstatus muslim dia akan terus berstatus muslim selama tidak ada sikap atau ucapan yang bisa mengeluarkan status muslimnya. Apakah ada? Ada. Ya, ada sikap atau ucapan yang bisa merubah status seseorang yang tadinya statusnya muslim, berubah statusnya secara de jure di hadapan Allah Ta'ala, berubah menjadi murtad. Contohnya apa? Ucapan. Nyun sewu, Bapak Ibu, ucapan itu berbahaya. Nah, makanya kemarin para ulama berfatwa bahwa seorang muslim tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh. Kenapa? Karena itu ucapan. Nah, itu kan hanya ucapan. Tidak bisa. Ucapan itu membawa konsekuensi hukum. Contoh, misalnya ada orang mengucapkan qabiltu nikakaha wa tazwijaha bimahrin kurin, aku terima nikahnya dan dengan mahar yang sudah dibayar kontan. Itu ucapan, tapi membawa konsekuensi hukum. Yang dulunya haram menjadi halal, ucapan. Maka orang yang mengatakan mengucapkan selamat Natal secara lisan dia ucapkan, dia berarti ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia sudah mengakui bahwa Allah itu punya anak, Allah itu sudah dilahirkan, dan ini bertentangan dengan tauhid kita. Tidak bisa. Ini bukan persoalan muamalah, ya, tapi persoalan akidah. Gitu. Makanya kita perlu berhati-hati dengan itu. Ada juga sikap atau perbuatan yang bisa mengeluarkan status seseorang dari status keislaman. Apa misalnya? Menginjak Al-Quran. Al-Quran, mushaf Al-Quran diinjak. Ini statusnya. Kalau dia mengerjakan itu dengan sadar, tidak ada paksaan, dia sadar, maka dia bisa berstatus keluar dari wilayah keimanan. Kenapa? Itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari wilayah iman. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa makna yang pertama, bahwa makna fitrah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika seorang bayi yang lahir, kemudian dia lahir dari keluarga muslim, dia kebaikannya akan tercatat oleh Allah Taala. Bapak Ibu, kita bicara tentang status amal saat ini, ya, status amal. Status amal itu dibagi dalam beberapa batasan. Status amal anak kecil. Anak kecil itu yang belum masuk usia balik. Jadi putra-putra yang panjenengan ajak dan masjid niki, ya. Itu ketika dia ketika dia berada di dalam keluarga muslim, ya, bapak ibunya muslim, berarti dia muslim. Belum balik, maka status anak kecil itu dicatat pahalanya, perbuatan dosanya tidak tercatat. Jadi bapak ibu, ini status pertama, anak kecil yang belum balik, semua amal kebaikannya dicatat pahalanya. Tapi semua perbuatan dosanya tidak dicatat. Enak betul Pak? Enak. Gitu. Enak banget nih, mulai pengen jadi cah cilik terus. Amal soleh. Lah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau bertemu dengan seorang wanita yang menggendong putranya masih kecil, diajak tawaf. Ketika tawaf bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Anaknya diangkat, masih kecil diangkat. Ya Rasulullah. Alihadza hajjun, apakah anak saya yang kecil ini, yang masih kecil ini, yang ketika saya ajak tawaf dia tidur, ya toh? Riyen saged nggih, saniki mboten saged. Itu alihadza hajjun, apakah dia juga mendapat pahala haji sebagaimana saya? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am. Walaki ajrun, dan kamu dapat tambahan." Imam Malik bin Anas mengatakan berdasarkan riwayat ini maka anak kecil yang tadi diajak naik haji tadi, dia sudah mendapat pahala haji. Meskipun ketika tawaf dia tidur, sudah dapat pahala haji. Gitu. Tapi secara fikih, nanti ketika dia masuk usia balik, dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji secara fikih. Tapi dia sudah dapat pahala haji dulu. Ya. Seperti itu. Maka dari situlah para ulama menyebutkan anak kecil yang beramal kebaikan itu tercatat pahalanya, tapi dosanya tidak tercatat. Maka dari sinilah kemudian kita perlu membiasakan anak-anak kita supaya terbiasa beramal kebaikan. Diajari infak, diajari sholat, diajari ngaji, diajari tilawah. Semuanya kebaikan-kebaikan itu tercatat dulu. Ini status seorang anak kecil. Kemudian ketika dia masuk usia balik, maka statusnya berubah, Pak. Status amalnya berubah. Seperti kula panjenengan ini cuma di atas. Balik ini status amalnya berubah. Apa status amalnya? Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, maka akan dicatat pahala. Satu, ketika kebaikan itu kita niat, baru niat, gitu, itu tercatat satu pahala. Baru niat dulu. Kemudian ketika sudah dikerjakan, niat itu kita kerjakan, ada banyak kemungkinan. Satu, bisa jadi amal itu akan mendapat pahala dilipat gandakan 10 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ya kan, Rasulullah SAW menyebutkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku perintahkan kepadamu sholat 5 waktu. Tapi setiap sholat itu berpahala 10. Maka praktis setiap umat Islam yang mengerjakan sholat 5 waktu, dia mendapat pahala 50 kali sebanding dengan sholat yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kemudian kedua, dia mendapatkan lipatan pahala 700 kali. Ya, satu amal itu dapat kelipatan pahala 700 kali. Yang ketiga, dia mendapatkan kelipatan pahala lebih dari 700 kali, bahkan tak terhingga nilainya sesuai dengan kehendak Allah Taala. Niki amal kebaikan, Pak. Caranya menghitung
apa ya istilahnya? Menghitung pahala. Rumusnya seperti itu. Jadi amal kebaikan itu baru niat pun untuk ganjaran. Mungkin ditindak untuk ganjaran. Yang 10 minimal. Ada yang dilipatkan 700 kali, ada yang 1000 kali, ada yang lebih. Tergantung apa? Tergantung kualitas dari ibadah itu. Contoh, sholat. Sholat niku ingkang dipun napa biji napa nih khusyukipun. Yang menjadi nilai utamanya itu khusyuknya. Maka ada orang yang mendapatkan pahala sholat itu setengahnya, ada yang dapat pahala sholat 1/6-nya, 1/7-nya, 1/8-nya, 1/10-nya. Gitu. Ini yang berikutnya amal buruk. Ya, amal buruk. Amal buruk itu baru niat, itu belum ditulis dosa. Baru niat. Kalau niatnya tadi tidak jadi, dapat pahala 1 kebaikan. Loh, mboten sida, umpama aja nyolong misalnya, umpama nggih. Aja nyolong, wah, bengi gerilya, umpama nggih. Niat pun, walah delalah hujan, mboten sida, pahala 1. Tapi kalau niatnya tadi dijalankan, dia dapat dosa 1. Berarti perbandingannya amal keburukan itu namanya ditulis tunggal, Pak. Tapi amal kebaikan dilipat gandakan. Maka nanti ketika di akhirat, Bapak Ibu, monggo dipenggali. Niku seperti itu mudahnya kita mendapatkan pahala. Dilipat gandakan pahala begitu luar biasanya. Kok yo nanti kita itu nyun saya nggih. Golek ganjaran kok timbangan amal kebaikannya dengan amal buruknya kok nggih padha niku apa yo ora rugi to. Oh yo kebaikan begitu mudahkan lipat gandakan sementara amal buruknya hanya satu kali saja. Nanti akan ada di akhirat itu ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Taala di tempat antara surga dan neraka yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Dia akan mampu melihat ke atas bahwa sebelah kanannya dia akan melihat para penghuni surga. Tapi amal kebaikannya tidak mampu menghantarkan dia ke dalam surga. Tapi ketika dia melihat ke bawah, dia akan mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Ya Allah, jangan jadikan saya termasuk bagian dari orang-orang yang zalim itu. Gitu. Ini yang kedua. Jadi status amal anak kecil, status amal orang dewasa muslim, yang ketiga adalah status amal orang kafir. Status amal orang kafir itu kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan tidak tercatat sebagai amal soleh. Ini habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak tercatat dengan amal soleh. Kenapa? Karena untuk menjadi amal soleh, amal itu untuk menjadi soleh, dia harus beriman kepada Allah. Sebagus apapun orang kafir, maka tidak akan tercatat amal soleh. Tapi status yang keempat adalah status amalnya mu'allaf. Orang yang masuk Islam. Status amalnya mu'allaf itu apa yang dia kerjakan berupa kebaikan-kebaikan selama dulu dia menjadi kafir, dia tertulis pahalanya. Dulu tertulis pahalanya. Dan amal keburukan yang dia kerjakan selama dia kafir, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah SAW menyatakan ketika salah seorang sahabat Nabi yaitu Sa'id bin Jubair ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sakit di ujung usianya, beliau sakit dan kemudian beliau khawatir. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat saat itu, tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa di masa jahiliyah. Jadi banyak nih. Umar bin Khattab itu dulu sebelum masuk Islam, begitu banyak dia membunuh anaknya. Ya kan? Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia mendapatkan hidayah, dia masuk Islam, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dikerjakan dulu dicatat pahala, seluruh keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan diampuni oleh Allah Taala. Ini yang pertama tentang makna al-fitrah. Baik, yang kedua
Maaf. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Inni khalaqtu ibadi khunafa'a kulluhum fastalathumush syayatin an dinihim. Sesungguhnya aku jadikan seluruh hambaku itu sesungguhnya mereka dalam keadaan lurus, dalam keadaan fitrah. Fastalathumush syayatin an dinihim. Maka setanlah yang kemudian menggodanya, mengajaknya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi seandainya, Bapak Ibu, seandainya ada bayi yang lahir, kemudian lahir di hutan, tidak ada, maksudnya dia hidup sebagaimana hewan, dia akan tetap hidupnya akan mengakui bahwa Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ini. Kemudian, yang kedua, makna kedua dari makna fitrah, itu disebutkan oleh Imam Nawawi ketika beliau mengomentari, menyebutkan pendapat itu dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu al-fitrah dari tinjauan fikih. Ya, al-fitrah dalam tinjauan fikih. Kalau tadi makna fitrah dalam tinjauan akidah, fitrah itu adalah pengakuan atau persaksian bahwa dia seorang yang fitrah itu berarti dia muslim atau mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi mengutip sabda Rasulullah SAW tentang fitrah dalam tinjauan fikih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul atfar wa natful ibti wa qafsus syarib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitrah itu ada 5. Ya, dalam tinjauan fikih, fitrah itu ada 5. Nah, yang pertama adalah al-khitanu, yaitu khitan, sunat. Ya, kalau sekarang sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih, ya, mungkin sekarang banyak masanya anak-anak sudah mulai khitan. Cuma ada sedikit catatan Bapak Ibu terkait dengan khitan ini. Sebagian ulama muasir memberikan catatan terkait dengan khitan dihubungkan dengan status berobat dengan menggunakan besi panas. Ya. Jadi kisah yang pernah kita dengar tentang seorang sahabat Nabi bernama Uqasyah bin Mihsan, meskipun kisah ini sebagian memperdebatkan, ya, kita abaikan dulu perdebatan itu, bahwa ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang akan ada sekelompok manusia, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, maka Uqasyah bin Mihsan kemudian menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku termasuk bagian di antara orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, kamu termasuk di antaranya. Maka Rasulullah SAW merinci siapa saja orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah huwallazi la yastarqun. Ya, dia tidak meminta untuk dijampi-jampi. Ya, tidak minta untuk diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Kemudian termasuk dari antara ciri itu adalah la yaktun, tidak berobat dengan besi panas. Jadi berobat dengan menempelkan besi panas itu para ulama memfatwakan haram, tidak boleh. Nah, apa enten Pak? Berobat dengan besi panas. Jadi berobat dengan cara memanaskan logam kemudian dijadikan berobat. Nah, sebagian ulama fikih yang mempelajari disiplin ilmu Tibun Nabawi itu memasukkan ada model khitan dengan cara menempelkan cincin yang berasal dari logam untuk khitan. Enten betul Pak? Namanya
khitan cincin ya. Nah, itu kalau itu betul-betul menggunakan cincin yang dari logam, ya, konon itu lebih cepat sembuhnya, lebih cepat keringnya, ya. Karena ini menggunakan logam, termasuk besi panas, maka para ulama memfatwakan tidak ada diperbolehkan. Kenapa? Karena masuk dalam kategori orang-orang yang tidak mendapatkan hak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kenapa? Karena layak tidak berobat dengan besi panas. Maka monggo nanti kalau ada yang mau khitan, monggo mungkin lebih baik khitan yang model biasa dulu seperti bapak-bapaknya, kakeknya dulu ya, yang biasa malah sampai sekarang juga sehat-sehat saja gitu. Seperti itu. Kemudian mencukur bulu kemaluan, ya. Kalimatnya berbeda dengan yang lain karena ini kalimatnya mencukur, bukan mencabut. Memotong kuku itu termasuk juga dari fitrah ya, fitrah. Kemudian mencabut bulu ketiak, kalau berkaitan dengan bulu ketiak itu mencabut. Maka Imam Syafi'i, ulama madhab ini dikenal orang yang sangat rajin membaca buku, membaca kitab. Sampai diceritakan istrinya jadi cemburu dengan kitab-kitab yang ada dengan Imam Syafi'i. Karena kitabnya selalu disentuh sama istrinya jarang disentuh. Saking intensnya beliau ini dengan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i itu diceritakan saking intensnya beliau dengan belajar kitab gitu ya. Belajar kitab-kitab para ulama yang terdahulu itu. Beliau untuk mengerjakan sunnah fitrah itu, mencabut bulu ketiak itu tidak kuat. Kalau penjenengan masih kuat mungkin ya. Nyabuti bulu ketiak itu masih kuat. Kalau Imam Syafi'i sudah nggak kuat. Karena saking kurusnya beliau ya, karena saking intensnya beliau itu. Ya, itu begitu indahnya para ulama itu berinteraksi dengan ilmu. Gitu ya. Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani itu juga seperti itu. Diceritakan bahwa beliau itu setiap hari itu baca buku terus. Habis subuh baca buku terus sampai istrinya diceritakan dalam sejarahnya itu beliau pagi itu istrinya nyugui sarapan. Engko bapak niki sarapan dihariin. Ya, sampai duha dilihat belum disentuh. Loh, kok dereng tidar niki? Yuk, sangat enjoy dengan membaca kitab. Duhur dilihat itu masih utuh. Masya Allah gitu ya. Meskipun ini nggak baik juga. Makanya beliau sampai diceritakan beliau itu meninggal karena serangan radang lambung ya. Karena mungkin tidak begitu bisa terlambat makan gitu ya. Sampai mah akut gitu ya. Seperti itu. Nih. Nah, kemudian mencukur kumis ya. Kumis ini larangan sunnahnya adalah dicukur. Maka Imam Nawawi menyebutkan bahwa al-fitrah dalam makna ini adalah sunnah. Jadi mencukur kumis itu bagian dari sunnah, mencabut bulu ketiak itu termasuk sunnah, memotong kuku sunnah dan sebagainya itu. Jadi fitrah di sini maknanya adalah sunnah. Maka bapak-bapak ketika masuk di hari Jumat hari ini, ya, ini bagian dari sunnah apa? Ketika kita hadir di salat Jumat, kita memotong kuku, sudah kita potong kukunya, cabut bulu ketiaknya dan lainnya tadi, yang 5 poin tadi, bagian daripada sunnah di hari Jumat. Nah, kemudian Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. La malja'a wa la manja minka. Ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta khairan. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, ya, ini Bara' bin Azib ini sahabat Rasulullah, salah satu di antara sigharus sahabah. Sigharus sahabah yaitu ulama sahabat, generasi sahabat yang masih muda. Ya. Karena muda itu maksudnya bagaimana? Muda itu jadi ketika Rasulullah SAW
diangkat sebagai nabi, beliau masih berusia masih muda. Nah, umur beliau itu termasuk sebanding dengan Abdullah bin Mas'ud. Karena sama-sama ketika terjadi perang Badar, para sahabat berbondong-bondong bergabung dengan kafilah Rasulullah, kafilah Badar. Saat itu Bara' bin Azib bersama dengan Abdullah bin Mas'ud sowan kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau berumur 15 tahun. Maka ingin bergabung dengan kafilah Badar, tapi Rasulullah SAW menolaknya karena masih dianggap masih muda. Kemudian ketika berumur sudah dewasa, beliau Bara' bin Azib ini disebut oleh para ulama dengan Al-Faqihul Kabir, yaitu orang yang ahli fikih, senior ya, di kalangan para sahabat itu. Kemudian bersama beliau kita mendapatkan riwayat lebih dari 305 hadis yang berasal dari Bara' bin Azib. Nah, Bara' bin Azib ini membantah pendapat orang yang menolak siksa kubur. Jadi beliau membantah bahwa sebagian kaum muslimin di masa Rasulullah itu ternyata masih ada yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Maka Bara' bin Azib membantahnya dengan menyebut surat Ibrahim ayat 27. Allah menyatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu sebagai bantahan bagi orang-orang yang menolak adanya siksa kubur, karena Allah akan meneguhkan jawaban orang-orang beriman ketika di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu ketika ucapannya dengan ucapan syahadat, tapi di akhirat sampai ketika dia masuk liang kubur ditanya oleh malaikat, maka jawabannya akan kuat. Allah akan menguatkan jawaban orang beriman. Ini bantahan bahwa siksa kubur itu ada. Kemudian Bara' bin Azib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan, wahai fulan, jika kamu ingin berangkat ke tempat tidurmu, mau tidur, maka ucapkanlah doa." Ini doanya agak panjang. Saya yakin Bapak Ibu mboten donga niki sing diwaca. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan, dengan rasa takut dan harap. La malja'a wa la manja ilaika, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan beriman kepada nabi yang kau utus. Ini doa kita baca sebelum tidur. Meskipun boleh juga menggunakan doa yang lain gitu ya. Nah, ini bentuk persaksian kita sebelum tidur. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa innaka in mitta," kalau kamu mati dalam keadaan bersaksi dengan seperti itu, "mitta alal fitrah," maka kamu mati di atas fitrah, di atas iman. Ini juga makna fitrah yang kembali ke makna yang pertama, bahwa fitrah itu kembali kepada keimanan. Kemudian ungkapan fitrah juga muncul ketika Hudzaifah ibnul Yaman melihat seorang laki-laki yang sholat dengan sholat yang digambarkan oleh Rasulullah seperti sholat seperti burung gagak yang mematuk makanannya. Ya, Hudzaifah melihat seorang laki-laki la yutimmu ruku'a wa sujuda. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi kalau rukuk itu nggih mboten sempurna rukuknya, mungkin mangklunge dereng genep pun tangi melih. Mau sujud nggih sujud dereng nemplek ngeten. Langsung gitu, cepet gitu ya. Melihat orang seperti itu, rukuknya cepet, sujudnya cepet. Maka Hudzaifah mengatakan dengan kalimat, "Walau mutta ala ghairi fitrah." Kalau kamu mati dengan sholat model begini, ya, model ngeten niku, maka kamu akan mati bukan di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu mati tidak di atas sunnah. Maka kenapa Hudzaifah sampai seperti itu? Karena beliau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang sholat
ketika dia sholat dengan mempercepat rukuknya, mempercepat sujudnya sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW, orang tadi ketemu dengan Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sholat melih. Diloknya kan Nabi. Sholli, sholat apa? Sampai 3 kali. Rasulullah SAW, orang tadi bungumun. Kanjeng Nabi niki pripun to? Kula niku pun sholat kok ya kon baleni sholat nganti ping 3. Kula niku sholat nggih ngoten niku. Mboten iso apik. Nggih ngoten niku sholat kula. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada beliau tadi, kalau sholat itu ketika kamu rukuk maka rukuklah dengan tumakninah. Ya, hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu rukuk dengan tenang. Maka dari situlah kemudian muncul 2 istilah dalam sholat. Yang pertama adalah tumakninah, yang kedua adalah khusyuk. Ini catatan buat kita semuanya Bapak Ibu, monggo mungkin dikoreksi. Yang pertama tumakninah. Napa niku tumakninah? Tumakninah itu kalau menurut Imam Nawawi itu istiqrarul aqda. Stabilnya anggota badan. Maksudnya apa? Tidak goyah. Jadi kalau rukuk ya rukuk betul, tek. Kalau sujud ya sujud nempel. Bukan hanya menempelkan bagian 7 anggota sujud, tapi betul-betul tubuh itu kita tempelkan betul. Karena ada orang yang sujud itu, sing sujud mboten dlamane tapi ujungnya tadi. Enten Pak, sujud ngeten iki, Pak. Ini mboten pas. Sujud niku epek-epek ini. Yadun itu. Kalau kalimat yad itu dalam fikih itu ya telapak tangan mboten ujung jari. Kaya wong ajeng pos amen lho. Allahu Akbar. Nah, itu. Kemudian yang kedua, infisalul harakah. Infisalul harakah. Bisa membedakan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Oh, niku rukuk to. Klak. Karen sik. Mboten kok. Nah, kan susah bedakan iki rukuk apa-apaan. Rukuk dulu. Sujud nggih ngoten. Plak, sujud dulu. Nah, maka tumakninah itu menjadi rukunnya salat. Kalau rukun sholat tidak kita kerjakan, maka batal sholat kita enggak dipakai. Ini rukuk. Maka ukuran minimal seseorang itu dikatakan tumakninah ketika bacaan sholatnya 1 kali minimal terucap. Saat ini umpama ya, panjenengan sujud, nembe plek lagi nemplek tik langsung tangi. Niku ngomong sempat ngucap 1 kalimat. Napa melih tarawih 23 rakaat 7 menit. Niku pripun nek maca niku kula dening ketemu nalar. Pripun cepete niku lho. Rukuke Allahu Akbar. Nah niku kan tumakninah itu putih. Tumakninah niki rukun, mboten saged dihapusi. Nggih, ngoten niku. Apalagi yang lebih parah dari itu kan itu. Ini tumakninah. Kemudian yang kedua itu khusyuk. Khusyuk itu bukan rukun Bapak Ibu, mboten rukun. Jenengan mboten khusyuk, mboten napa-napa, salatnya sah. Nggih. Salatnya tetap sah. Tapi khusyuk itu bagian dari sunnahnya salat. Yang kedua, khusyuk itu menjadi ukuran nilai salat seseorang. Baik dan tidaknya itu diukur dari khusyuk. Maka orang yang salat masih teringat makanan, salat yang teringat dengan ke belakang itu enggak akan khusyuk. Maka lebih baik salatnya terlambat ke belakang dulu daripada salat tapi tidak khusyuk. Maka perlu kita bedakan mana tumakninah. Tumakninah ini rukun, sementara khusyuk itu bukan rukun tapi bagian dari sunnahnya salat. Jenengan salat mboten mudeng bacaane secara hukum fikih tidak apa-apa, tidak akan menggugurkan, tidak akan membatalkan salat. Tapi hanya mengurangi nilai kualitas sholat. Karena tidak memahami bacaan sholat itu akan mengurangi kekhusyuan. Gerakan sholat, kukur-kukur. Kukur-kukur karena gatal. Gitu. Itu secara fikih tidak membatalkan sholat. Tapi mengurangi kekhusyuan sholat. Lah mung gatal pripun mau diampet. Diampet saya mboten khusyuk. Wah, jane nggur ping 3 sentuk ping 2.
Mengke pripun mengke? Mboten saged. Jadi karena memang itu kebutuhan ya dipersilakan. Ya dikukur namanya gatel gitu. Tapi itu mengurangi kekhusyuan. Makanya ampun ngantos kita itu ketika sholat mempermudah gerakan. Sudah obah. Jane saged diampet ning obah mawon. Dadi sholat nggur usah kae. Nek kira-kira saged diampet. Nggih, nek saged diampet. Ning wadine mboten saged diampet nggih pripun mboten saged diampet. Wong gatel-gatel tenan gitu. Makanya kita perlu mendudukkan mana tumaninah, mana khusyuk. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam sebuah hadisnya Hudzaifah pernah mengingatkan ada seorang yang sholat itu seperti tadi sholatnya tidak tumaninah, cepat. Maka dia tanya, jenengan niku pun sholat pinten taun loh? 40 tahun. Ya 40 tahun jenengan ngoten niku nggih. Waduh. Maka Hudzaifah mengatakan, semoga Allah mengampunimu. Ya. Semoga Allah mengampunimu. Besok kalau sholat diperbaiki. Kalau sholat selama 40 tahun begitu terus, maka itu tidak akan memperbaiki amalmu. Nah, mila Bapak Ibu monggo kita dandosi sholat niki, nggih. Ingkang dereng tumakninah monggo tumakninah riyin. Minimal 1 kali bacaan terucap. Enten melih wong sholat niku, lah kula niku sholat mun maca ping 3, lha imame mboten tangi-tangi kok. Nek kula maca napa? Ditambahi, diperbanyak ndak apa-apa, lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus sampai imamnya bangun dari sujudnya ndak apa-apa. Itu diperbolehkan. Bahkan para ulama menyebutkan ditambahkan doa yang disunahkan Rasulullah boleh. Misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Ya. Karena di zaman Rasulullah pernah ada seorang wanita yang sholat bersama Rasulullah sujudnya lama. Nah, ketika itu sahabat tadi, sahabiah tadi ngangkat kepalanya, serambung borong tuh kanjeng Nabi ki sujudnya suwemen lho. Diangkat nongol ngeten niku. Pernah terjadi dan itu diperbolehkan. Makanya saya pernah matur seorang yang makmum yang di belakang itu boleh mengeraskan takbirnya imam ketika imamnya tidak bisa mengucapkan takbir dengan keras. Misalnya Allahu Akbar. Oh, mboten banter sing mburi kajenge mirang Allahu Akbar boleh. Kenapa? Untuk memberikan kode kepada jamaah yang di belakang supaya dia tahu kapan mengangkat kepalanya, kapan belum. Ini bagian daripada beberapa persoalan yang mungkin menjadikan salat kita menjadi khusyuk karena instruksi imam tidak terdengar oleh makmum. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulannya pada pagi hari ini bahwa fitrah itu mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah fitrah itu Islam. Jadi setiap orang yang lahir ke dunia ini sejatinya adalah Muslim, mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka ketika status Muslim itu dipelihara karena dia lahir di kalangan keluarga Muslim, sampai dewasanya dia tidak perlu memperbarui syahadatnya. Tapi kalau keluarganya menyimpangkan dari kefitrahan tadi, maka dia ketika sudah dewasa, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat karena fitrahnya sudah rusak. Mana fitrah ini? Kemudian yang kedua, fitrah itu dalam konteks sunnah. Maknanya sunnah, karena ada beberapa sunnah yang disunahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Maksudnya sunnah di situ adalah apa yang kita kerjakan mendapat pahala, yang tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu maksud dari tinjauan fikih. Maka monggo dua-duanya itu mengandung makna yang sama, yang benar, baik fitrah dalam konteks tadi, ayat tadi, ataupun fitrah dalam konteks fikih, dua-duanya mengandung makna yang benar. Nah, demikian yang bisa saya aturkan. Semoga memberikan tambahan wawasan kepada kita sekalian dan kita bisa meningkatkan ibadah salat kita. Tumakninahnya menjadi rukun kita pelihara. Khusyuknya bagian daripada sunnah salat akan meningkatkan kualitas daripada salat kita semuanya. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-afu minkum, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.